Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Nah, di sini seorang bayi perempuan usianya 7 hari ya, dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan bayinya tampak kuning. Nah, jadi hasil anamnesisnya ibu mengatakan bayi malas menyusu, kemudian khawatir dengan keadaan bayinya. Jadi hasil pemeriksaan berat badannya 2.700 gram, panjangnya 42 pernafasannya 42 kali per menit, suhunya 37,4, nadinya 125 kali per menit. Nah, untuk hasil pemeriksaan, refleks sakingnya lemah dan malas menyusu, warna kulit kekuningan. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah apakah tindakan yang tepat? Nah, jadi yang ditanya adalah tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Nah, jadi dari 5 opsi jawaban yang tersedia, untuk jawaban yang benar adalah B. Jadi anjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI. Nah, kita lihat kenapa jawabannya B. Yang pertama, dari ilustrasi soal itu ikterusnya masih fisiologis. Jadi, ikterus fisiologis ini sering terjadi pada bayi baru lahir, terutama usia 2 sampai 7 hari. Nah, jadi di kasus usia bayinya adalah 7 hari. Nah, jadi artinya dia masih ikterus fisiologis. Dan biasanya membaik dengan peningkatan frekuensi menyusu ya. Nah, biasanya ini akan membaik seiring peningkatan frekuensi menyusui. Nah, kemudian ASI membantu mempercepat eliminasi bilirubin melalui feses dan urin. Jadi, sehingga ASI itu juga mempercepat transisi mekonium. Nah, di soal, jika tanda-tanda berat tidak dijelaskan atau tidak ada, misalnya tidak tampak sepsis, apni, kejang, dan lain-lain, maka pendekatan awal pada ikterus bisa bersifat suportif saja dengan cara menganjurkan ibu untuk menyusui lebih sering. Karena memang di soal tidak ada tanda-tanda yang serius, tidak ada tanda-tanda gawat, tidak ada tanda-tanda sepsis karena suhunya 37,4 ya, terus kejang juga tidak ada gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa jawabannya anjurkan ibu tetap memberikan ASI. Nah, kita lihat kenapa jawaban yang lain salah. Yang pertama, berikan antibiotik spektrum luas. Jadi yang poin A ini, opsi A adalah salah. Kenapa? Antibiotik diberikan hanya karena adanya atau ketika adanya infeksi, seperti demam tinggi, nah nafas berat gitu ya. Nah, jadi di kasus kan tidak ada demam. Nah, jadi di kasus suhunya kan 37,5, 37,4, artinya masih dalam keadaan normal, maka tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, kemudian motivasi ibu untuk memberikan susu formula. Nah, ini tentu salah ya. Jadi kita itu menganjurkan bayinya sebaiknya mendapatkan ASI eksklusif. Nah, jadi jangan pula kita sebagai seorang bidan yang memotivasi ibu untuk memberikan susu formula. Nah, cuman ini bisa menjadi pilihan ketika ASINya tidak mencukupi. Tapi ASI ibunya kan baik gitu ya, cuman bayinya aja yang malas menyusu. Kemudian nasihatkan untuk memberikan gula murni 300 gram. Nah, ini salah ya, karena tidak ada bukti medis. Nah, ini beresiko mengganggu metabolisme bayi. Jadi tidak dianjurkan untuk ikterus neonatal. Kemudian sampaikan pada ibu jika boleh diberi MPASI. Nah, ini tentu saja salah ya, karena MPASI itu boleh diberikan pada usia 6 bulan ke atas. Nah, jadi di sini bayinya baru usia 7 hari, maka tidak perlu diberikan MPASI. Jadi kita harus memberikan atau menganjurkan ibu memberikan ASI saja sesering mungkin. Karena kita juga harus mempertahankan dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, mungkin itu jawabannya. Semoga bisa dimengerti.